Halo, selamat datang di sesi bedah taktik kita kali ini. Langsung aja, kita bakal ngebahas salah satu momen paling bersejarah di sepak bola Spanyol modern. Sebagai analis, tugas kita pastinya nggak cuma sekedar ngelihat papan skor kan? Kita harus ngebongkar tuntas gimana dan kenapa sebuah tim bisa tampil begitu dominan di atas lapangan. Nah, hari ini kita bakal ngebedah kemenangan krusial 2-0 Barcelona atas Real Madrid di Camp Nou. Hasil ini nggak cuma nentuin gelar La Liga back-to-back buat Blaugrana, tapi jujur aja, ini ngasih pukulan telak buat sang rival abadi. Kita bakal kupas tuntas dari sisi taktik, statistik, sampai kondisi psikologis kedua tim. Pokoknya, siap-siap, karena ini adalah contoh nyata sebuah masterclass dalam efisiensi dan eksekusi klinis di panggung sebesar El Clasico. Nah, hal pertama yang langsung narik perhatian kita, dan pastinya jadi realitas yang sangat pahit buat kubu Los Blancos, adalah angka krusial ini, 14. Ya, kemenangan di Camp Nou ini resmi ngebuka jarak 14 poin yang udah mustahil kekejar antara Barcelona di puncak klasemen dan Real Madrid. Jarak sejauh ini di akhir musim tuh bener-bener ngegambarin siapa yang lebih pantas angkat trofi. Ini bukti nyata dari dominasi struktural dan konsistensi luar biasa yang ditunjukin Barcelona sepanjang kompetisi. Secara matematis, angka 14 ini langsung nutup peluang apapun buat Madrid. Laga ini bener-bener jadi garis finish mutlak buat perburuan gelar La Liga musim ini. Oke, mari kita masuk ke babak pertama dari laga epik ini tentang bagaimana sejarah baru El Clasico baru aja tercipta. Asal kalian tahu, buat pertama kalinya dalam sejarah klub, Barca sukses ngunci gelar Liga secara langsung lewat kemenangan di derby ini. Memenangkan Liga itu emang selalu jadi target utama, tapi mastiin gelar juara dengan ngalahin rival terberat di hadapan publik sendiri, wah itu sih benar-benar skenario impian ya. Kalau kita lihat sejarah panjang El Clasico, momen kayak gini tuh langka banget. Bayangin aja, ini baru kedua kalinya gelar La Liga ditentuin langsung dari hasil bentrokan Barca dan Madrid. Kapan kejadian pertamanya? Kalian harus mundur jauh banget sampai ke tahun 1932. Waktu itu, Real Madrid berhasil nyingkirin Athletic Bilbao dari perburuan juara justru berkat hasil imbang lawan Barca. Jadi, butuh hampir satu abad, tepatnya 94 tahun, sampai sejarah ini terulang di tahun 2026. Dan kali ini, ceritanya berbalik total buat kemenangan gemilang Blaugrana. Sekarang, mari kita melangkah ke papan strategi. Kita bakal bedah bareng-bareng kunci kemenangan Barca, terutama serangan kilat mematikan yang mereka lancarkan. Coba kita perhatiin detail ini. Laga baru aja jalan 9 menit, tapi celah di lini belakang Madrid udah berhasil dieksploitasi dengan kejam. Antonio Rudiger ngelakuin pelanggaran ke Ferran Torres di dekat kotak penalti. Terus, Marcus Rashford maju jadi eksekutor. Dan wow, dia ngelepasin tendangan bebas melengkung tajam langsung ke sudut atas gawang. Yang bikin gol ini luar biasa krusial, bola masuk tepat di sisi gawang yang dijaga Thibaut Courtois. Sebuah eksekusi yang butuh presisi tingkat dewa. Dan belum selesai sampai situ, cuma 9 menit berselang, tepatnya di menit ke-18, umpan lambung dari Fermin Lopez dikontrol dengan sangat cantik sama Dani Olmo. Olmo ngasih sodoran matang yang langsung diselesain tanpa ampun sama Torres. Boom! Dalam kurun waktu 18 menit aja, pertandingan ini secara praktis udah selesai. Barcelona benar-benar ngunci permainan, dan Madrid kelihatan nggak pernah bisa bangkit dari kejutan ganda di awal laga tersebut. Nah, sebagai analis, ini bagian favorit saya. Ada satu metrik yang benar-benar buka mata kita tentang jalannya laga ini. Kalau dari layar TV, laga ini mungkin kerasa kayak kemenangan telak dari tim tuan rumah. Tapi coba kita lihat data angka harapan gol atau expected goals ini. Ceritanya lumayan beda loh. Barca itu cuma nyatatin 0,99 XG dari 10 tembakan. Sementara Madrid dapat 0,79 XG dari 8 percobaan. Artinya apa coba? Artinya pertandingan ini sebenarnya nggak dipenuhi sama rentetan peluang emas di depan gawang. Justru perbandingan ini ngegarisbawahi efisiensi yang mengerikan dari skuad Barcelona. Mereka nggak butuh banyak peluang, mereka cuma butuh sedikit ruang sekecil apapun. Eksekusi super klinis inilah yang secara fundamental ngebedain mentalitas seorang juara di momen-momen penentu. Beralih ke sisi seberang lapangan, kita juga harus secara objektif membedah tentang runtuhnya permainan Real Madrid dan krisis yang lagi ngehantam skuad mereka. Madrid datang ke Camp Nou itu ibarat lagi ngebawa awan gelap dari pekan yang benar-benar penuh petaka. Kita bisa lihat seberapa pincangnya kondisi mereka bahkan sebelum peluit kick-off dibunyiin. Pertama, mereka kehilangan Kylian Mbappe yang terpaksa menepi. Itu aja udah kerasa banget dampaknya. Kedua, krisis di ruang ganti makin parah waktu Federico Valverde kena cedera kepala gara-gara insiden benturan di sesi latihan sama Aurelien Tchouaméni. Parahnya lagi, situasi ini sampai bikin klub harus buka proses indisipliner buat gelandang asal Prancis tersebut. Astaga. Dan kalau kita lihat trennya, secara taktis Madrid ini emang lagi goyah banget kalau main away. Mereka kalah di 3 dari 6 laga tandang terakhir mereka di La Liga. Mentalitas yang udah retak duluan, ditambah pondasi tim yang kropos, bikin mereka seolah udah kalah bahkan sebelum nginjak rumput lapangan.
Terus gimana respons Madrid waktu udah ketinggalan 2-0? Jujur aja, respons menyerang mereka kerasa tumpul banget. Dalam proses transisi, mereka sebenarnya dapat beberapa momen krusial yang harusnya bisa ngerubah alur pertandingan. Misalnya Gonzalo Garcia sempat nyanyain peluang emas one-on-one. Sayangnya, peluang itu gagal berkat intervensi bersih dan brilian dari Eric Garcia di menit akhir. Terus di babak kedua, Jude Bellingham emang sempat nyetak gol hasil umpan Brahim Diaz, tapi bendera offside udah keburu naik dengan cepat. Cuma itu aja ancaman berhenti dari Madrid. Mereka gagal total manfaatin celah-celah kecil buat sekedar ngasih kepanikan ke barisan pertahanan Barcelona di menit-menit akhir. Sebuah cerminan nyata dari betapa bapuknya lini depan mereka hari itu. Sekarang, coba kita mundur sedikit dan melihat gambaran besarnya. Karena hasil akhir ini punya dampak historis yang masif banget, guys. Kemenangan 2-0 Barcelona ini ternyata ngebawa keseimbangan mutlak dalam rekor sepanjang masa El Clasico. Bayangin aja, dari total 264 pertandingan kompetitif yang udah dijalanin, sekarang Barcelona dan Real Madrid sama-sama ngoleksi 106 kemenangan. Sisa 52 laga berakhir imbang. Keseimbangan rekor ini benar-benar ngasih bobot sejarah yang luar biasa buat hasil pertandingan kemarin. Jadi ini nggak cuma sekedar nambah koleksi trofi, tapi ini tentang narik kembali dominasi historis supaya bisa sejajar lagi sama rival terbesar mereka, sekaligus ngehapus defisit yang selama ini ngebebanin kubu Katalan. Di balik semua eksekusi pemain di lapangan, ada otak cemerlang yang mengatur taktik. Mari kita bahas kepemimpinan di era dominasi Hansi Flick. Kita semua sepakat, ngelola tekanan di klub sebesar Barcelona itu sama sekali nggak gampang. Tapi lewat kemenangan ini, Hansi Flick resmi nyatat namanya sebagai pelatih keempat di abad ini, menyusul nama-nama besar kayak Pep Guardiola, Luis Enrique, dan Ernesto Valverde, yang sukses juara La Liga di masing-masing dari 2 musim perdananya melatih. Dia sukses bawa stabilitas taktik dan ngebangun ketajaman mentalitas ke dalam skuad. Tapi, ada satu elemen manusiawi yang benar-benar bikin merinding di balik kemenangan ini. Kalian tahu? Gelar bersejarah ini dikunci tepat di hari yang sama saat ayah Hansi Flick meninggal dunia. Keteguhan hatinya buat tetap berada di pinggir lapangan, mimpin timnya di tengah rasa kehilangan personal yang begitu besar, itu ngasih lapisan emosi yang luar biasa mendalam buat kemenangan ini. Respect yang sebesar-besarnya untuk dedikasi seorang Hansi Flick. Jadi, apa kesimpulan kita buat masa depan? Buat Barcelona, jelas masa depan mereka lagi terlihat sangat cerah dan stabil. Tapi buat Real Madrid, wah ini waktunya evaluasi total. Mereka benar-benar harus kembali ke meja strategi. Dan yang bikin situasi makin panas, sempat beredar rumor gila kalau Jose Mourinho diam-diam ngejalin kontak buat balik ngelatih Madrid secara sensasional. Memang sih kabar itu langsung dibantah akhir pekan ini. Tapi ya, namanya juga sepak bola. Di mana ada asap, biasanya pasti ada api kan? Pertanyaan terbesarnya sekarang, perombakan radikal macam apa yang bakal dilakuin Real Madrid buat ngerespon dominasi sistematis Barcelona ini di musim depan? Analisis kita hari ini jadi bukti betapa dinamis dan kejamnya level elit di sepak bola Spanyol. Pastiin kalian gak ketinggalan update dari kita selanjutnya ya. Terima kasih banyak udah nemenin saya ngebidah taktik hari ini, dan sampai jumpa.